Nama saya Mustafari. Kali ini kita akan bahas mengenai dinamika yang terjadi pada hari ini. Yuk kita mulai. Dalam kehidupan sehari-hari, cara seseorang mencari nafkah sering menjadi bahan perbincangan. Beberapa pekerjaan dianggap bergengsi, sementara pekerjaan lain seperti berjualan es teh atau bekerja di sektor informal sering dipandang sebelah mata. Fenomena ini menunjukkan adanya standar ganda dalam masyarakat, di mana pekerjaan yang sederhana kadang direndahkan oleh sebagian orang yang merasa dirinya superior. Ironisnya, tindakan seperti mengejek pekerjaan, mengolok seseorang karena profesinya, atau bahkan menjual agama demi keuntungan duniawi tidak jarang dianggap hal yang lumrah. Padahal, jika ditinjau dari segi agama, moralitas, dan nilai sosial, pekerjaan yang halal, betapapun sederhananya, jauh lebih bermartabat dibandingkan dengan perilaku yang melukai atau merusak orang lain. Artikel ini akan mengupas berjualan es teh atau pekerjaan hal lainnya ini lebih mulia dibandingkan dengan perilaku mengejek pekerjaan orang lain, mengolok-olok atau menjual agama. Kajian ini akan dilihat dari perspektif agama, moralitas, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Bab 1. Perspektif agama tentang pekerjaan halal. Bekerja adalah ibadah. Dalam Islam, bekerja bukan hanya kewajiban tetapi juga bentuk ibadah, dan setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik dan cara yang halal memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam ini makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Ini hadis riwayat Bukhari. Berjualan es teh misalnya adalah pekerjaan yang memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan konsumen, pekerjaan ini juga menciptakan rezeki halal yang membawa keberkahan. Sebaliknya, mengejek pekerjaan orang lain ini tidak hanya merusak hubungan sosial, tapi juga melawan prinsip agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang direndahkan ini lebih baik daripada mereka yang merendahkan." Ini dari surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, ayat ini menegaskan pentingnya menghormati orang lain, terlepas dari status sosial ataupun pekerjaannya. Larangan kesombongan. Mengejek pekerjaan seringkali berasal dari rasa superioritas dan kesombongan tentunya. Padahal kesombongan adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah pun bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar zarah kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Orang yang merendahkan pekerjaan sederhana seperti berjualan es teh sesungguhnya menunjukkan ketidakpahaman terhadap nilai kerja keras. Setiap pekerjaan sekecil apapun memiliki kontribusi terhadap kehidupan bermasyarakat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak pernah merendahkan pekerjaan orang lain, melainkan selalu memotivasi umatnya untuk bekerja keras dan jujur, gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke bab 2, mengolok pekerjaan dan dampaknya. Mengolok adalah perilaku tidak bermoral. Mengolok pekerjaan seseorang bukan hanya melanggar ajaran agama, tetapi juga bertentangan dengan norma sosial dan norma moral. Dalam norma etika, setiap individu memiliki hak untuk dihormati termasuk atas pilihannya pekerjaan. Ketika seseorang mengolok pekerjaan, hal itu mencerminkan kurangnya empati dan kedewasaan secara emosional. Mengolok pekerjaan orang lain juga menimbulkan dampak buruk seperti merendahkan harga diri. Orang yang menjadi sasaran olokan seringkali kehilangan rasa percaya diri dan merasa tidak dihargai. Memecah hubungan sosial, ini merupakan perilaku untuk menciptakan jarak dan konflik dalam hubungan antar individu. Apalagi selanjutnya, menyebarkan kebencian. Sikap negatif terhadap pekerjaan tertentu dapat menular dan menciptakan stigma dalam masyarakat perbandingan dengan berjualan es teh. Sebaliknya, pekerjaan seperti berjualan es teh justru mencerminkan kemandirian dan kerja keras. Penjualan es teh memberikan kontribusi nyata baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendukung perekonomian mikro, dan menyediakan kebutuhan konsumen. Dibandingkan dengan seorang yang menghabiskan waktunya untuk mengolok seorang penjual es teh, yang dimana penjual es teh ini jauh lebih bermartabat bagi lingkungan sekitarnya. Bab 3, menjual agama untuk keuntungan duniawi.
definisi menjual agama dulu ya. Menjual agama adalah tindakan menggunakan ajaran agama untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Bentuknya beragam nih, mulai dari manipulasi ayat-ayat suci untuk kepentingan pribadi hingga eksploitasi agama dalam kegiatan politik ataupun bisnis. Perilaku ini sangat berbahaya karena merusak esensi agama itu sendiri, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman memperingatkan di dalam Al-Qur'an, dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Itu dari surat Al-Baqarah ayat 41. Apa sih dampak menjual agama? Ya, menjual agama memiliki dampak yang sangat merusak baik secara individu maupun sosial. Nah, dampak tersebut meliputi menghancurkan kepercayaan diri orang yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi ya, atau keuntungan pribadi. Nah, kehilangan kepercayaan dari masyarakat tentunya. Ini yang lebih konsen ya. Apalagi mencerminkan nama baik agama. Perilaku ini membuat agama terlihat sebagai alat manipulasi, bukan panduan moral. Justru memecah belah umat. Nah, menjual agama seringkali micu konflik dan perpecahan di kalangan umat beragama. Perbandingan dengan berjualan es teh. Nah, berjualan es teh ini adalah pekerjaan yang dilakukan secara transparan dan jujur. Tidak ada manipulasi atau penipuan dalam menjual minuman sederhana ini. Penjual es teh tidak memanfaatkan kepercayaan orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melainkan murni bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bab keempat yaitu keberkahan dari pekerjaan halal. Nilai keberkahan dalam Islam. Rezeki yang diperoleh dari pekerjaan halal ini membawa keberkahan meskipun jumlahnya kecil, gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Berjualan es teh adalah contoh nyata pekerjaan yang halal dan pemenuhan keberkahan. Meskipun mungkin hasilnya tidak seberapa, rezeki yang diperoleh dengan cara ini membawa ketenangan dalam ridho Allah ternyata. Sebaliknya, rezeki yang diperoleh dari mengejek pekerjaan, mengolok atau menjual agama ini tidak akan pernah membawa keberkahan. Bahkan, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal ini hanya akan menjadi sumber kerusakan. Gitu ya. Dampak keberkahan terhadap kehidupan. Rezeki yang berkah ini membawa dampak positif. Seperti apa? Yaitu ketenangan batin. Orang yang bekerja dengan jujur merasa tenang karena tidak ada beban moral. Hubungan harmonis. Ya, rezeki yang halal tentu saja mempererat hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Apalagi selanjutnya, berkembangnya potensi, gitu ya. Keberkahan membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial. Yuk kita lanjut ke bab yang kelima, yaitu memberikan teladan positif. Pentingnya teladan positif. Pilihan untuk bekerja keras meskipun dalam bekerja sederhana memberikan contoh yang baik bagi generasi muda. Anak-anak yang melihat orang dewasa gigih dalam mencari nafkah akan belajar menghargai nilai kerja keras dan kejujuran. Lanjut lagi, kita ke bagian bahaya teladan negatif. Sebaiknya perilaku seperti mengejek pekerjaan dan menjual agama ya, ini memberikan dampak buruk. Generasi muda yang menyaksikan perilaku ini mungkin menganggap sebagai hal yang wajar, sehingga mereka kehilangan rasa hormat terhadap kerja keras dan kejujuran. Apa sih kesimpulan yang udah kita dapatkan ya selama ini? Lebih baik berjualan es teh atau pekerjaan halal lainnya daripada mengejek pekerjaan orang lain, mengolok dan menjual agama. Pekerjaan yang sederhana yang dilakukan dengan kejujuran dan kerja keras membawa keberkahan, baik bagi individu maupun masyarakat. Sebaliknya, perilaku merendahkan orang lain atau menyalahgunakan agama hanya menciptakan kerusakan dan kehilangan nilai-nilai moral. Hendaknya kita selalu menghormati pekerjaan orang lain dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, penuh keberkahan, dan saling menghargai. Oke, pada video ini menekankan pentingnya menghargai pekerjaan halal betapapun kecilnya dan menjauhkan diri dari pelaku yang merendahkan nilai moral agama. Jika perlu, ya silakan kalian tuliskan di kolom komentar lagi untuk sering diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.